Puji Tuhan saudara, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari kami akan mendukung dan menopang saudara di dalam pergumulan-pergumulan doa saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kami akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan berseru kepadamu, sebelum kami akan bersatu hati menaikkan pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan, terlebih dahulu kami rindu merenungkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, dan jamah hati mereka. Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa dan seruan kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala beban persoalan kehidupan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan saudara, dan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saat ini adalah dari Esra pasal yang ke-7, mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Esra pasal 7 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Puji Tuhan saudara, saya percaya di dalam perjalanan hidup kita mengalami keberhasilan. Seperti apa yang kita rindukan, seperti apa yang kita rencanakan, itu terjadi. Saya percaya setiap kita rindu supaya doa-doa dan seruan kita dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya setiap hari kita berdoa. Itu sebabnya melalui channel ini setiap hari saya menopang saudara di dalam doa. Karena kita bersama rindu supaya doa-doa dan seruan kita dijawab oleh Tuhan. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Esra memimpin sekelompok orang Israel pulang dari Babel ke Yerusalem. Dan dalam perjalanan mereka, firman Allah menegaskan di ayat yang ke-9, tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang. Jadi
mereka memulai perjalanan itu ada perencanaan, sehingga dikatakan tepat pada tanggal 1 bulan pertama. Jadi mereka merencanakan perjalanan mereka, kepulangan mereka dari Babel ke Yerusalem. Dan firman Allah juga menegaskan bahwa dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem. Ditegaskan bahwa tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem. Artinya apa? Tepat seperti yang direncanakan ketibaan mereka di Yerusalem. Hal yang mau ditegaskan oleh firman Tuhan di sini, saudara, adalah bahwa perjalanan Ezra dengan rombongan itu semuanya terlaksana tepat seperti yang mereka rencanakan. Keberangkatan tepat seperti yang direncanakan tanpa hambatan, dan tibanya juga tepat seperti yang direncanakan tanpa hambatan. Sekali lagi saudara, saya percaya dalam hidup kita rindu mengalami seperti yang dialami oleh Ezra bersama dengan rombongannya. Semuanya terjadi tepat seperti yang dirindukan. Bahkan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, saudara, bahwa Tuhan menyatakan, Tuhan mewujudkan, Tuhan memberikan lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan. Tetapi masalahnya yang sering kali terjadi dalam hidup ini, saudara, adalah bahwa apa yang tidak kita inginkan, itu yang terjadi. Apa yang tidak kita rindukan, itu yang terjadi. Padahal Allah rindu mewujudkan, menyatakan, memberkati, menyatakan mujizat lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya saat ini, saudara, melalui teks firman Tuhan ini, saya rindu kita belajar apa yang membuat semua yang mereka rencanakan itu terwujud seperti rancangan dan rencana mereka, untuk kita terapkan dalam hidup kita, supaya dalam hidup kita juga kita mengalami apa yang kita rencanakan, apa yang kita rindukan, itu yang diwujudkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang menjadi kunci, apa yang menjadi sebab atau alasan sehingga semua yang mereka rencanakan semua terjadi seperti yang mereka harapkan, saudara? Dikatakan tadi bahwa ayat yang ke-9, tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Saudara, semuanya itu tepat seperti yang diharapkan. Kenapa? Oleh karena tangan Tuhan ikut campur tangan. Bahkan dikatakan ayat 6 juga demikian. Ezra itu berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Raja memberi segala yang dia inginkan, saudara, karena tangan Tuhan melindungi dia. Artinya tangan Tuhan ikut campur tangan, tangan Tuhan ikut bekerja. Saat ini, saudara, untuk kita mengalami seperti yang kita rindukan, untuk kita mengalami bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan, maka kita membutuhkan tangan Tuhan yang ikut bekerja di sana. Itu sebabnya selalu kita berdoa, itu sebabnya selalu kita berseru. Setiap hari melalui channel ini, saudara, ditopang dalam doa. Kita bersama-sama bersepakat, kita bersama-sama berseru kepada Tuhan, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Karena kita rindu Tuhan mewujudkan, saudara. Tetapi selain kita rindu Tuhan campur tangan mewujudkan apa yang kita rindukan, sehingga kita berdoa, bagaimana supaya Tuhan nyatakan campur tangannya? Kita lihat, saudara, dikatakan tadi bahwa oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Itu ayat yang ke-9 bagian terakhir. Lalu ayat 10
dinyatakan apa yang menjadi sebab atau alasannya sehingga tangan Tuhan ikut bekerja. Dikatakan di sana, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Jadi saudara, yang menjadi alasan sehingga tangan Tuhan ikut bekerja, yang menjadi alasan sehingga tangan Tuhan ikut campur tangan, karena Ezra ini orang yang bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Orang yang bertekad untuk belajar firman Tuhan. Itu sebabnya di ayat 6 tadi dikatakan, ia adalah seorang yang ahli Taurat, ahli kitab dan mahir dalam Taurat Musa. Dia seorang yang ahli kitab Taurat, mahir dalam kitab Taurat, menguasai prinsip-prinsip firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia seorang anak Tuhan yang bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, belajar firman Tuhan. Dan itulah yang menjadi alasan tangan Tuhan ikut bekerja dalam perjalanannya. Saudara, bagaimana supaya kita mengalami tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita? Belajarlah, pahamilah firman Tuhan dalam hidup saudara. Rindukanlah firman Tuhan dalam hidup saudara. Kenapa di dalam channel Sahabat Doa ini selalu diawali dengan firman Tuhan saudara sebelum kita berdoa bersama? Karena saya memahami bahwa pemahaman anak-anak Tuhan terhadap prinsip-prinsip firman Tuhan itu menjadi kunci. Allah mengulurkan tangannya, Allah menyatakan mujizatnya. Itu sebabnya saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang merindukan firman Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang haus akan firman Tuhan. Karena kita sudah melihat apa sebab sehingga Ezra mengalami campur tangan Tuhan di dalam perjalanan mereka. Karena dia seorang anak Tuhan, dia seorang pemimpin, dia seorang hamba Tuhan yang rindu dan haus akan firman Tuhan, yang rindu dan belajar firman Tuhan. Dia bertekad untuk meneliti firman Tuhan. Itu yang pertama saudara. Lalu alasan kedua atau sebab kedua, sekali lagi ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Yang menjadi kunci tangan Tuhan campur tangan dalam kehidupan, tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan Ezra ini saudara, selain dia rindu meneliti, memahami prinsip-prinsip firman Tuhan, dia juga melakukannya dalam perjalanan kehidupannya. Dia terapkan firman Tuhan, dia lakukan firman Tuhan, dia hidupi firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Itu sebabnya tangan Tuhan ikut bekerja di dalam kehidupan Ezra. Karena dia menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, kalau kita rindu tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita, mewujudkan apa yang kita doakan, memberi jawaban terhadap apa yang menjadi seruan dan doa kita, maka hal kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka dengan demikian kita akan melihat Allah campur tangan di dalam kehidupan kita. Jadilah pelaku firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Lalu yang terakhir saudara, selain dia meneliti Taurat Tuhan, lalu kemudian menjadi pelaku firman Tuhan, dikatakan juga serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ezra sadar kalau dia paham firman Tuhan, dia menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi kalau orang-orang di sekelilingnya, orang-orang yang dia pimpin tidak memahami firman Tuhan, maka campur tangan Tuhan tidak akan terjadi di tengah mereka. Apa yang mereka kerjakan tidak akan berhasil, perjalanan mereka tidak akan berhasil. Itu sebabnya Ezra ini juga mengajarkannya kepada umat-umat Tuhan, sehingga semua mereka punya pemahaman yang sama tentang prinsip firman Tuhan, dan semua mereka menerapkan firman Tuhan, dan akhirnya perjalanan mereka berhasil. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami Tuhan campur tangan dalam hidup saudara, maka saudara harus konsisten merenungkan firman Tuhan, pahami prinsip-prinsip firman Tuhan, dan saudara harus menerapkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dalam hidup saudara, dan ajarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu kepada keluarga saudara,
kepada sekeliling saudara, beritakan firman Tuhan. Maka dengan demikian saudara akan mengalami Tuhan campur tangan dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Sebentar lagi saya akan menopang saudara dalam doa. Mari terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan dan beban kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan terus datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan sampai saudara melihat dan menerima jawaban doa saudara. Saudaraku, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan doa-doa khusus saudara kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada topik doa khusus saudara, ada pergumulan khusus saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang akan campur tangan, Dia Allah yang akan menyatakan mujizatnya bagi saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Naikkan pergumulan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari serukan kepada Tuhan, berkata-katalah di hadapan Tuhan saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa dan pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan tolong. Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Dengarkan seruan-seruan mereka, dengarkan jeritan hati mereka, dengarkan tetesan air mata mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau peduli ya Tuhan, dan Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada masalah, ada persoalan yang sedang mereka hadapi, baik masalah di tengah keluarga, baik masalah di dalam usaha pekerjaan, masalah ekonomi, atau masalah apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Beban yang menindih mereka saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kembali hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk kesehatan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat. Tuhan terus memberkati kesehatan mereka, biar anak-anak-Mu terus menikmati kesehatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, ajar anak-anak-Mu semuanya dengan penuh hikmat menjaga kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan yang menolong. Dalam nama Yesus, Engkau kiranya yang menjadi jawaban atas segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup menolong, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Dia Allah yang ajaib.
Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sanggup menyembuhkan. Dulu Dia lakukan mujizat, hari ini pun Dia lakukan mujizat. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Bapa yang baik, Engkau pandang anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang mengangkat tangan kepadamu dan menaruh tangannya di bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan kiranya yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Tuhan kerjakan mujizat, nyatakan perkara besar bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mujizat Allah sedang terjadi, mujizat Allah sedang mengalir bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan tolong kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sudah mengalami sakit asam lambung yang sudah lama dan sudah mengalami sakit asam lambung yang parah. Ada yang mengalami anxiety gara-gara asam lambungnya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagimu. Sembuhkan dan netralkan asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan kiranya yang bekerja. Jika ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kanker saat ini, mungkin dokter berkata sudah sulit, mungkin dokter sudah berkata mustahil. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Di bagian tubuh manapun yang mereka mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dan nyatakan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit diabetes. Tuhan tolong, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau sanggup menormalkan kandungan gula dalam darahnya Tuhan, dan kemudian menyembuhkan dia. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin sudah ada luka di dalam tubuh mereka yang sulit disembuhkan karena kadar gula terlalu tinggi di dalam darahnya. Tuhan tolong normalkan dan kerjakan kesembuhan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus tolong Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu dan kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami stroke saat ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu, sembuhkan Tuhan. Pulihkan kembali organ-organ tubuhnya dalam nama Yesus. Mungkin juga ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi ya Bapa. Tuhan juga kiranya yang menetralkan, Tuhan yang mengerjakan mujizat, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain, Tuhan juga yang campur tangan. Apapun yang menjadi penyebabnya, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu
yang mengalami sakit jantung. Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan dan sempurnakan kesembuhan dan kesehatan jantungnya Tuhan, dalam nama Yesus. Juga jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal dan sudah cuci darah, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup melakukan mujizat, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan, dalam nama Yesus. Fungsikan kedua ginjalnya dengan sempurna dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit leper, Tuhan jamah sembuhkan. Yang mengalami getah bening, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu. Ada yang mungkin mengalami alergi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang maha tahu apa yang menjadi penyakitnya, dan Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dan mengerjakan kesembuhan bagi sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi. Kami percaya kuasa-Mu sedang Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga terus berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi profesi mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, Tuhan yang campur tangan. Bapa, hamba berdoa bagi para PNS. Tuhan memberkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Berkati juga para TNI Polri, berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Penyertaan Tuhan nyata bagi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati para petani ya Tuhan dalam pekerjaan mereka. Apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, berkati ya Tuhan, sehingga mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para pengusaha, pebisnis, apapun yang menjadi usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa semakin maju, semakin berkembang, jadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan para buruh, Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Perlindungan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati mereka yang sedang berprofesi sebagai honorer, Tuhan memberkati mereka juga. Tuhan buka pintu bagi anak-anak-Mu sebagai honorer Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja sebagai pegawai dalam bidang apapun, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu para medis ya Tuhan, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya yang terlibat di bagian medis. Tuhan juga yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Campur tangan Tuhan nyata bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan
Hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran, mereka tidak punya pekerjaan, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, berikan mereka pekerjaan. Dalam nama Yesus, buka pintu bagi mereka. Dalam nama Yesus, para pensiunan juga Tuhan beri sukacita, damai sejahtera bagi mereka dalam nama Yesus. Para pejabat di bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, pimpinan-pimpinan daerah, gubernur, bupati, camat, Tuhan jamah semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, ini doa hamba bagi anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu ini. Engkau yang telah merancangkan masa depan yang terbaik, dan rancangan-Mu tidak mungkin gagal. Ajar kami melangkah menuju kepada rancangan-rancangan yang besar dalam kehidupan kami di masa depan. Berkati anak-anak-Mu yang masih dalam bangku studi. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu, sehingga semua anak-anak-Mu, Tuhan memberkati mereka punya keunggulan lebih daripada yang lain. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati semuanya. Engkau yang mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan saya percaya ketika kita sudah berdoa bersama, doa-doa saudara naik di hadirat Tuhan, dan Tuhan menjawab setiap saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, silakan lihat di kolom deskripsi informasi yang lebih lanjut saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.